Pemerintah memastikan akan mengidentifikasi penyebab turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam pemeringkatan IMD World Competitiveness 2026. Ya, pemirsa, daya saing Indonesia dalam pemeringkatan IMD World Competitiveness 2026 turun 8 peringkat ke posisi 48 dari 70 negara. Menko Perekonomian menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi sejumlah kriteria yang menyebabkan peringkat Indonesia turun saat ini. Pemerintah memastikan akan mengidentifikasi penyebab turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam pemeringkatan IMD World Competitiveness 2026. Pengidentifikasian masalah nantinya akan melibatkan tim Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama untuk meningkatkan daya saing nasional yakni sektor energi, terutama kepastian pasokan listrik sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Airlangga meyakini Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki posisi karena memiliki potensi energi baru terbarukan yang kini menjadi daya tarik investor. Ya, nanti kita teliti lagi masalahnya di mana, kan kita sudah ada persiapan untuk tim bottlenecking. Jadi kita akan lihat aja dari sana. Ada pembenahan Pak yang bakal dilakukan? Strateginya apa sih Pak? Untuk ningkatin daya saing. Ya, tentu kita lihat kan sebetulnya daya saing per hari ini kan yang menjadi concern para investor itu energi. Nah, mengenai energi, stabilisasi daripada supply listrik yang untuk level 4. Daya saing Indonesia dalam pemeringkat Global IMD World Competitiveness 2026 merosot 8 peringkat dari posisi 40 di 2025 menjadi posisi 48 di 2026 dari total 70 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia juga melemah di tingkat regional. Dari 15 negara di kawasan Asia Pasifik, peringkat Indonesia turun dari posisi 11 ke posisi 14. Meski peringkat keseluruhan menurun, kinerja ekonomi Indonesia dinilai masih menjadi kekuatan utama dengan menempati posisi ke-24 dunia. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, daya saing Indonesia turun, reformasi struktural menjadi kunci kenaikan peringkat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Kemudian juga sudah bergabung Ibu Syah Nawir, peneliti Indef. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Pak Danang, apa kabar? Baik Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih. Salam sehat juga Pak Danang. Dan juga Ibu Syah Nawir, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, kita ke Ibu Syah dulu dari Indef ini. Indonesia tadi sudah disampaikan mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2 tahun berturut-turut. Apakah penurunan ini sebenarnya sudah diprediksikah oleh para pengamat atau sebenarnya ada trigger yang lebih kuat lagi begitu di sana, Ibu? Iya, jadi sebenarnya sejumlah persoalan domestik sejauh ini memang kami amati dan kami nilai belum mengalami percepatan perbaikan gitu ya. Jadi kompleksitas birokrasi, kualitas tenaga kerja, dan inovasi gitu masih kurang berkembang. Dan juga yang paling penting adalah ketidakpastian hukum ya, yang jadi merupakan salah satu isu-isu klasik yang selama ini hampir tidak pernah tersentuh. Namun di sisi lain logistik dan infrastruktur memang mengalami perbaikan yang terlihat dari penurunan biaya logistik sekitar 20% menjadi kurang lebih 14,2% terhadap PDB. Gitu. Tapi angka tersebut masih relatif tinggi ya dibandingkan negara-negara lain. Jadi persoalan-persoalan struktural ini menurut saya masih belum mendapat perhatian yang memadai sehingga membuat Indonesia itu tertinggal. Dan juga sebenarnya penurunan ini sudah mulai terlihat dari berbagai indikator fundamental. Menurut analisis kami dalam beberapa tahun terakhir, misalnya ICOR atau Incremental Capital Output Ratio, Indonesia itu masih berada di kisaran 6 sampai 6,5 yang menunjukkan efisiensi investasi kita itu masih relatif rendah. Dan juga produktivitas tenaga kerja dan kapasitas inovasi juga belum mengalami peningkatan yang kita lihat ya.
Jadi kondisi inilah yang pada akhirnya terlihat pada penurunan peringkat daya saing Indonesia selama 2 tahun terakhir ini. Baik, Tuh. baik Ibu Sia. Nah, dari Apindo sendiri melihat bagaimana? Meskipun kita tahu juga PDB Indonesia, kemudian kinerja industri manufaktur masih menunjukkan tren pertumbuhan. Dalam artian geliat bisnisnya masih berusaha untuk struggle begitu, Pak Danang. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau melihat dari lansiran IMD ini memang terjadi anomali di situ ya. Sementara kita lihat dalam pertumbuhan di triwulan kedua tahun 2026 ini saya kira beberapa indikator ekonomi secara makro kan membaik ya. Iya, Meskipun ya kita harus mengaca juga dari peringkat-peringkat lembaga rating dunia juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan. Tetapi secara ekonomi makro Indonesia lumayan baik lah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5 saya kira ini masih oke. Tetapi kemudian masalah-masalah yang dirilis oleh IMD ini harus menjadi pacuan kita untuk memperbaiki di beberapa sektor ya, iya, terutama terkait dengan infrastruktur untuk investasi, Mas. iya, iya. Infrastruktur investasi kita ini tidak terdapat pertumbuhan yang baik dibandingkan pemerintahan masa kemarin ya. Kalau kita lihat 2024 dan sebelumnya kan indikator yang dilansir oleh IMD, infrastruktur Indonesia termasuk yang cukup baik gitu, bisa bertahan di ranking 24 dan seterusnya ya. Oke, Tapi tahun ini kan menurunnya cukup parah. Nah, kita harus lihat indikator ini ukurannya dari mana. Kalau kita melihat secara fisik memang di zaman Pak Prabowo ini tidak terlalu masif iya. membangun infrastruktur jalan raya atau infrastruktur energi atau infrastruktur telekomunikasi yang saat tahun lalu di pemerintahan yang lama itu cukup masif. Tapi saya paham bahwa ini ada banyak belanja pemerintah yang dilakukan tidak mengarah pada satu pertumbuhan atau satu insentif untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur di sisi investasi, tetapi justru lebih banyak menggunakan anggaran untuk melakukan program-program yang relatif lebih populis demi kepentingan janji politik ya. Jadi ini yang harus kita perbaiki di masa depan. Di sisi lain yang kedua Mas, itu masalah yang disodorkan oleh IMD itu adalah efisiensi bisnis dan efisiensi pemerintah. Oke. Nah ini harus kita telaah betul nih, efisiensi bisnis itu maksudnya bagaimana sih? Iya, iya. Apakah benar tudingan efisiensi bisnis Indonesia ini menjadi semakin tidak efisien? Nah, tapi indikatornya apa? Tidak efisien itu apa? Ini penting untuk kita telaah lebih jauh. Karena Oke. kalau hanya melihat misalnya sektor logistik ya, Mbak Sia, mungkin itu akan menjadi minor indikator. Sementara yang lain mungkin masih banyak terkait dengan kemudahan investasi, terkait dengan apa yang kita lihat saat ini adalah suplai energi di industri-industri kita yang cenderung PLN kita masih naik turun gitu. Nah ini harus lebih detail lagi melihatnya. Tetapi kalau dilihat dari efisiensi pemerintah, nah kami bolehlah sedikit memberikan kritik. Karena kita lihat kabinet kita sangat besar saat ini dan saya lihat kinerja pemerintah memang belum menunjukkan poros pada fokus utama pada satu pertumbuhan investasi yang membaik dari tahun ke tahun. Kami harus mendorong hal ini agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan investasi sehingga kinerja bisnis kita menaik gitu. Oke. Saya setuju kalau Pak Erlangga menyampaikan terjadinya program-program pemerintah terkait dengan debottlenecking, terkait dengan struktur dari iklim investasi dari fondasi infrastruktur ekonomi kita itu menjadi salah satu yang penting untuk kita perbaiki. Karena bagaimanapun juga dunia usaha juga sangat tergantung pada proses kebijakan atau pengambilan kebijakan pemerintah. Kita juga harus lihat saat ini bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan APBN itu tidak tampak muncul di dalam konteks perbaikan regulasi investasi kita. Oke. Belum ada satu terobosan yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk memperbaiki situasi iklim investasi di negara kita. Contoh, kita begitu rentan sekali dengan kenaikan atau pelemahan nilai tukar rupiah. Oke. Kita begitu rentan sekali dengan masalah-masalah gejolak politik internasional yang mengakibatkan harga minyak dunia menaik tidak terkendali beberapa waktu yang lalu. Dan kita masih sangat rentan dengan kebijakan luar negeri dari negara-negara tujuan ekspor kita. Oh, iya. Begitu mereka menurunkan atau demand ekspor kita
rendah, kita langsung kelabakan di dalam negeri. Artinya politik ekonomi kita untuk pertumbuhan ekonomi masih sangat rentan dengan berbagai faktor di luar kendali kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Mas Pras. Oke, oke, oke. Nah itu dia. Nah lantas kita kembali lagi ke Indef. Ini kalau kita bicara mengenai informasi yang tadi sudah disampaikan Apindo, Pak Danang begitu, Ibu Sia. Lantas apa yang Anda melihat? Lebih memang fokus ataupun dominasi dari tekanan yang ada nih karena memang faktor eksternal kah? Atau memang dari struktural di dalam negeri saja begitu yang memang harus kita perbaiki begitu Bu? Iya, jadi kalau menurut saya sih penurunan yang ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor eksternal ya. Memang gejolak global seperti dampak perang Ukraina yang masih terasa gitu ya hingga 2024, kemudian efek dari perdagangan dunia akibat skema tarif Trump pada second half 2025, serta eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah pada 2026 ini semuanya tentu memberikan tekanan gitu ya terhadap investasi dan dunia usaha di Indonesia. Oke. Apalagi sekitar 70% impor Indonesia itu merupakan bahan baku atau bahan penolong industri gitu ya. Jadi ketika harga-harga bergejolak, daya saing produk nasional juga ya ikut tertekan gitu. Ya. Jadi tapi namun dari sisi lain kita juga bisa tidak bisa gitu ya menutup mata terhadap berbagai persoalan domestik, mulai dari kelemahan institusi, efisiensi bisnis, dan investasi yang masih rendah, hingga ketidakpastian hukum dan regulasi gitu. Jadi inefisiensi investasi ini salah satunya tadi tercermin dari yang sudah saya katakan, ICOR Indonesia yang masih berada di kisaran 6 sampai 6,5. Ya. Sementara negara-negara ASEAN itu rata-rata berada di sekitaran 4 sampai 5. Jadi artinya biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih relatif lebih tinggi gitu. Jadi belum lagi regulasi yang masih sering berubah, bahkan terkadang mendadak gitu ya, birokrasi yang kompleks dan juga penegakan hukum yang kadang-kadang belum konsisten dan sulit diprediksi. Jadi menurut saya Oke. hal-hal tersebut merupakan kelemahan kelembagaan yang selama ini belum banyak dibenahi. Sementara negara-negara pesaing di ASEAN gitu justru terus melakukan reformasi untuk meningkatkan daya saing mereka. Kalau kita melihat perkembangan beberapa bulan terakhir misalnya, investor juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap resiko fiskal dan keberlanjutan fiskal gitu. Jadi hal seperti ini terlihat dari meningkatnya CDS atau Credit Default Swap sejak awal Maret hingga pertengahan 2026. Jadi kenaikan CDS menunjukkan bahwa Ya. persepsi resiko terhadap investasi di Indonesia itu meningkat. Ya. Jadi menurut saya tantangannya bukan hanya bagaimana menghadapi gejolak global, tapi juga bagaimana menjaga kepercayaan investor melalui kepastian regulasi, disiplin fiskal, Ya. dan konsistensi kebijakan gitu. Itu dia, Karena menarik. Ya, kalau kita cermati dengan posisi Indonesia yang kini memang berada di peringkat ke-8 dari 70 negara dan Anda sampaikan ini kaitannya dengan investasi ini seperti apa dampaknya, kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Ibu Sia dan juga Pak Danang, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana dengan peringkat Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Ya, sempat di tahun 2022 kita di posisi 44, kemudian sempat membaik ke di 27 ya di tahun 2024, kemudian mengalami pelemahan lagi, dalam artian kita peringkatnya turun menjadi 48 di tahun 2026 ini. Dan selanjutnya kita lihat ada 3 faktor penekan peringkat daya saing Indonesia. Yang pertama infrastruktur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang, keandalan penyediaan listrik dan infrastruktur dasar, kemudian juga ada efisiensi bisnis yang terkait dengan produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan penyesuaian pasar. Sementara dari sisi efisiensi pemerintah diantaranya perlu perbaikan dalam kerangka kelembagaan, kepastian regulasi dan juga kebijakan. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana dan juga Ibu Sia Nawir. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan dari sisi Apindo, Pak Danang, sejauh mana kalau Anda melihat dengan penurunan peringkat ini nantinya terhadap dunia investasi kita begitu Pak?
Ya, peringkat yang disampaikan ini bukan, saya kira bukan satu-satunya yang harus kita pelajari ya. Meskipun kita sedih ya melihat hanya dalam 3 tahun Iya, kita turun begitu parah ya. Ada nomor berapa tadi? 48 dari 70 negara yang diukur gitu. Itu sangat menyedihkan sebenarnya. Kalau kita lihat dari peer atau negara-negara ASEAN yang kita berdampingan, kita juga masih kalah dengan Malaysia, dengan Thailand, apalagi Singapura gitu. hmm, Vietnam kita juga kalah. oke, Nah, artinya apa? Ini butuh satu tindakan yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah bersama dunia usaha ya. iya, Pertama yang harus kita lakukan itu terkait dengan reformasi kebijakan ekonomi lah. Ini menjadi satu yang sangat penting karena ini menjadi satu kinerja pemerintahan saat ini, kewibawaan pemerintah saat ini kan dipertaruhkan dari kemampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi negara kita gitu. Kalau oke, investasi tidak tumbuh, maka ekonomi juga tidak akan tumbuh, hmm, kesejahteraan masyarakat tidak akan tumbuh karena oke, lapangan kerja tidak tercapai. Jadi mereformasi kebijakan ekonomi itu menjadi sangat penting dan sangat krusial. Justru kita khawatir saat ini hanya dilakukan satu upaya-upaya yang relatif parsial, seperti upaya debottlenecking, kemudian upaya-upaya yang terkait dengan penindakan hukum yang secara tidak equal dilakukan ya terkait dengan begitu banyaknya masalah-masalah yang kita lihat tampaknya tebang pilih gitu. Ini pun oke, di dunia usaha merasakan hal itu. Nah, yang kedua terkait dengan program-program yang dilakukan yang kemudian saat ini sudah terabaikan itu terkait program reformasi birokrasi. hmm, Masih begitu banyak pungli-pungli terjadi di sektor bisnis dan ekonomi. Pemerintah belum mampu menangani masalah-masalah pungli dari aparat yang beroperasi di lapangan terkait dengan perizinan, terkait dengan operasional. Ini menjadi salah satu indikator bahwa kenyamanan berusaha di Indonesia itu belum terlalu baik karena begitu banyaknya praktek-praktek yang di luar kendali pemerintah. oke, Yang ketiga itu masalah yang terkait dengan ini Mas, PMI kita baik saat ini ya. iya, Tetapi kita juga harus melihatnya menjadi satu bagian yang lebih tajam lagi karena PMI yang baik itu tidak sepenuhnya didukung oleh kinerja manufaktur kita, tetapi justru malah banyak didukung oleh kinerja eksplorasi, kinerja yang tidak terlalu iya, terkait dengan manufaktur. Ini sama dengan kekeliruan kita dalam menghitung angka pertumbuhan ekonomi. oke, Angka pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan PDB misalnya itu masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga ya, kemudian didominasi oleh ekspor kita terkait dengan bahan komoditas, bukan barang-barang dari hasil manufacture. Artinya memang benar bahwa kita harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi ini sekuat-kuatnya pada manufaktur kita sehingga investasi yang iya, masuk ke Indonesia itu kualitinya lebih tinggi, tidak sekedar kuantitas yang menaik tetapi kualitasnya juga menjadi lebih baik karena dengan manufaktur terutama di padat karya itu akan menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. oke, Dengan serapan tenaga kerja sebanyak mungkin, Mas, maka perbaikan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal secara multiplier efek akan terjadi dengan secara alami. Nah, ini yang belum kita lakukan secara komprehensif. Maka kami pikir reformasi kinerja ekonomi ini harus berangkat dari kabinet kita yang saat ini gemuk gitu. hmm, Tidak apa-apa gemuk, tetapi harus benar-benar memiliki satu indikator kinerja yang baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dan dari sisi pertumbuhan investasi dan serapan oke, tenaga kerja. Itu fokus yang oke. penting, Mas Pras. Baik, baik. Nah, ini dia dari salah satu tantangan yang tadi disebutkan. Ini menarik kalau misalnya data dari Pak Danang sudah disampaikan begitu untuk Ibu Sia ini. Anda melihat bagaimana? Kan salah satunya penyesuaian alokasi anggaran begitu. Postur APBN saat ini menurut Anda sudah tepat sasaran begitu untuk bisa mendorong daya saing industrinya sendiri atau bagaimana? Atau lebih banyak ke sektor yang non produktif misalnya begitu Ibu Sia? Iya, jadi menurut saya sih persoalannya bukan semata-mata besar kecilnya APBN ya yang Oke. sudah disebutkan tadi, tapi Hmm, bagaimana kualitas belanjanya. ya, Jadi belanja negara itu idealnya semakin banyak diarahkan pada aktivitas yang meningkatkan
produktivitas jangka panjang seperti pendidikan, riset, dan inovasi. Ya. Juga infrastruktur yang terintegrasi, digitalisasi birokrasi, hingga peningkatan kualitas SDM. Namun di sisi lain ruang fiskal pemerintah saat ini itu relatif terbatas gitu ya. Jadi beban pembayaran bunga utang meningkat, sementara kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas juga semakin besar. Akibatnya ya pemerintah memiliki ruang yang lebih sempit untuk melakukan belanja produktif dalam jumlah besar gitu. Jadi karena itu tantangannya bukan sekedar menambah anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah belanja negara mampu menghasilkan tadi multiplier efek yang lebih tinggi terhadap investasi, terhadap produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Jadi efisiensi belanja inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional. Jadi investor itu sebenarnya saat ini tidak hanya membandingkan insentif gitu, investasi antar negara gitu ya. Jadi mereka juga melihat kepastian regulasi, keberlanjutan fiskal, dan juga efisiensi investasi. Jadi hingga apakah kebijakan pemerintah dapat diprediksi dalam jangka panjang atau tidak. Karena itu daya saing hari ini semakin ditentukan oleh kualitas industri, bukan sekedar biaya tenaga kerja atau insentif fiskal gitu sih, Mas. Baik. Nah, Pak Danang, dengan informasi tadi berarti dari sisi anggaran sebenarnya tidak masalah, tinggal serapannya, begitu actionnya, begitu belanjanya. Nah, dari sisi pelaku usaha apa yang diharapkan begitu bisa menjadi apa ya daya dorong lagi nih untuk bisa meningkatkan peringkat Ya itu Indonesia? benar. Kita lihat APBN kita kan cukup baik ya secara meskipun angka defisitnya kemarin ya Pak Purbaya sampaikan ya 0,7%. Oke, that is very nice gitu. Satu bulan yang lalu ya itu Oke. bagus banget. Tetapi kita kan belum menghitung kualitas belanjanya itu. Persis seperti Mbak Sia sampaikan. Kalau hanya melihat dari kuantiti atau jumlah alokasi anggaran pada sektor-sektor tertentu ya oke, bahwa itu bisa mencapai satu perimbangan yang 0,7 is fine gitu. Ya. Tetapi kalau kita ukur dari kualitasnya kan ya kita masih sedih gitu karena kualitas atau proporsi belanja anggaran yang tidak membangkitkan investasi secara lebih gencar itu justru terjadi. Belanja program prioritas makan bergizi gratis. Kemudian Oke. sekarang ada KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan. Saya kira itu bagus ya, tetapi porsi anggarannya tidak bisa atau jangan sampai mengalahkan porsi anggaran strategik yang lain, anggaran pendidikan SDM kita, anggaran infrastruktur investasi, anggaran swasembada energi. Kan belum ada bauran anggaran yang ditujukan untuk mendukung program strategik nasional berupa pertumbuhan investasi atau ekonomi. Ini yang memberikan multiplier efek jangka pendek menengah yang harus dikejar oleh pemerintah. Kalau sekedar hanya untuk pemenuhan yang sifatnya belanja populis seperti itu ya saya kira pemerintah belum bijak mengalokasikan anggaran. Nah, yang harus kita ingatkan agar pemerintah kita lebih mendorong anggaran difokuskan pada pertumbuhan investasi itu menjadi bagian nomor 1 priority di Indonesia. Baik, itu menjadi salah satu yang direkomendasikan adalah bagaimana kualitas belanja pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi, lebih tepat sasaran dan tepat manfaat tentunya begitu ya Pak Danang ya untuk dunia usaha dan juga masyarakat juga yang ujung-ujungnya akan merasakan dampak dari belanja pemerintah yang efektif dan efisien serta tepat sasaran tadi. Pak Danang kemudian Ibu Sia terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Danang, Ibu Sia, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.